Thank you Lord, pagi hari ini kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu. Kami mau mendengar perkataan-Mu Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu buat setiap kami Tuhan. Beri kami penghiburan, beri kami kekuatan, beri kami nasihat Tuhan. Beri kami teguran Tuhan. Roh Kudus kuasai setiap hati kami dan pikiran kami. Setiap pikiran yang ada di ruangan ini maupun yang menyaksikan secara online, di dalam nama Tuhan Yesus takluk kepada pikiran Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami sambut kebenaran firman. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Singer tunggu. Saya minta singer tidak jauh-jauh dari saya. Oh mau diapain nih? Oke, shalom Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Ibu Mary buat kesaksiannya. Sungguh memberkati, amin Bapak Ibu Saudara. Bahwa ada Yesus dalam hidup setiap kita yang selalu bersama dengan kita, menemani kita apapun musim kehidupan kita, amin. Oke, pagi hari ini kita mau sama-sama baca ya Bapak Ibu Saudara. Nah ini, saya minta bantuan singer. Dari 2 Korintus 5, kita mau baca sama-sama. Saya minta para singer nanti gantian ya. Mungkin 3 ayat, ada 10 ayat di sini. Mulai dari ayat 11 sampai ayat 21. Dibaca dengan perlahan supaya bisa masuk ke dalam pikiran dan hati kita. Boleh mulai dari Ko Vivin mungkin? Silakan. Ayat 11, kami tahu apa yang artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah, hati kami nyata dengan terang. Dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Ayat 12 kok, sampai 13. Ayat 12, dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batinia. Ayat 13, sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah, dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. 14 monggo Mbak Wi. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Lydia. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Terima kasih para singers, boleh silakan duduk. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita adalah orang-orang yang telah diperdamaikan dalam Kristus melalui pengorbanan Yesus Kristus. Minggu lalu
firman Tuhan yang disampaikan Mbak Wi sudah bicara panjang lebar tentang berdamai dengan Allah. Hari ini izinkan saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita terus bisa berjalan dalam posisi berdamai. Tadi dikatakan dalam ayat yang firman Tuhan yang kita baca bahwa kita ini adalah utusan-utusan Kristus. Untuk apa? Di dalam Yesaya 62, mulai ayat pertama sampai ayat ketiga, firman Tuhan mengatakan bahwa kita ini diberikan roh Tuhan Allah. Kita diurapi untuk diutus menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Merawat orang-orang yang remuk hati. Memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Untuk menghibur semua orang berkabung. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu. Kita diberikan roh Allah Bapak Ibu Saudara. Kita diselamatkan. Kita dipulihkan oleh Tuhan. Bukan hanya eksklusif untuk diri kita. Amin. Saya percaya setiap kita happy diselamatkan. Tapi firman Tuhan katakan, kita tidak hanya berhenti sampai di titik diselamatkan. Kita harus menjadi pelayan pendamaian. Minggu pertama Pak Gem sharing tentang menjadi seorang pembawa damai. Menjadi seorang pembawa damai itu susah-susah gampang ya Bapak Ibu Saudara ya. Karena sebenarnya tugasnya bukan cuma sekedar kita mendamaikan orang lain atau pihak yang berkonflik. Tapi bagaimana kedamaian itu diam di dalam diri kita. Dan kemanapun kita pergi, orang merasakan damai sejahtera dari hidup kita. Perjalanan bulan demi bulan Bapak Ibu Saudara. Saya bilang aduh luar biasa hikmat yang Tuhan beri ya buat tim dari GBI Rock Ministry Pusat. Saya bilang wow, step by stepnya itu kayak tukang bangunan Bapak Ibu Saudara. Fondasinya dibuat. Nanti batu yang berikutnya ditaruh di atasnya. Bulan pertama Tuhan sudah bicara tentang rekonsiliasi dalam setiap hubungan. Baik hubungan kita pribadi dengan Tuhan maupun hubungan kita pribadi dengan sesama kita. Di bulan kedua tentang pengampunan. Dua ini adalah dasar untuk kita bisa berjalan dalam rekonsiliasi, dalam pemulihan hubungan. Apa sih rekonsiliasi itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rekonsiliasi adalah proses memulihkan hubungan persahabatan ke keadaan semula. Artinya ada sesuatu yang rusak Bapak Ibu Saudara. Kalau ada proses pemulihan, berarti ada sesuatu yang telah dirusak. Tuhan Bapa melalui Yesus Kristus memberikan jalan untuk kita bisa dipulihkan hubungan kita dengan Tuhan.
Tetapi pemulihan hubungan kita dengan sesama kita, itu tugas kita pribadi Bapak Ibu Saudara. Kadang saya bingung ya, ada orang-orang yang kayaknya gak bermasalah kalau hubungan rusak dengan orang lain. Padahal firman Tuhan katakan penting loh hubungan satu dengan yang lain tuh Bapak Ibu Saudara. Ada orang-orang yang cuek, bodo amat. Rekonsiliasi itu dalam Alkitab memang tidak ditulis ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi punya arti dari bahasa Yunani itu diambil, itu artinya katanya tuh katalaso. Punya arti didamaikan kembali, menghapus permusuhan atau meniadakan kesalahan Bapak Ibu Saudara. Itu rekonsiliasi. Artinya kalau didamaikan kembali berarti ada sesuatu yang salah, ada permusuhan, ada tidak enak hati. Betul? Konsep dunia tentang konflik itu seringkali sudah begitu mendarah daging mempengaruhi kehidupan kita anak-anak Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Konsep dunia kalau kita berkonflik dengan seseorang apa yang kita harus lakukan? Tahu quotes ini? Kepercayaan itu seperti kertas, kalau sudah diremet, tahu diremet ya Bapak Ibu Saudara ya. Kalau sudah dilecek, bisa nggak dilurusin lagi? Yang kita tahu konsep dunia ngajarin kepercayaan itu seperti kertas, kalau sudah lungset, lecek, diremet udah nggak bisa dilurusin. Artinya apa? No way back, nggak ada jalan untuk kembali. Putus, selesai, game over. Tapi dalam Kristus, tadi dikatakan bahwa kita utusan. Sebagai seorang utusan bisa nggak kita berdiri tidak mau diperdamaikan dengan orang lain? Bukankah kita seringkali berpikir gini ya Bapak Ibu Saudara, ya udahlah, saya maafin. Tapi waktu ketemu, pura-pura gak kenal. Waktu ketemu, cuek, buang muka. Paradigma kita harus berubah Bapak Ibu Saudara. Untuk kita bisa berjalan dalam rekonsiliasi hari lepas hari. Yang pertama harus dirubah itu paradigma kita, cara kita berpikir. Tidak bersinggungan, kadang orang setelah terjadi konflik takut untuk berhubungan kembali, betul? Itu yang secara psikologi, dunia psikolog bilang itu trauma. Tapi firman Tuhan bilang apa? Kamu adalah ciptaan yang baru. Dikatakan ciptaan yang baru Bapak Ibu Saudara. Bukan diganti, bukan direparasi, bukan diperbaiki, enggak. Bapak Ibu Saudara dan saya adalah ciptaan yang baru di dalam Kristus. Di dalam Yesus. Kita nggak bisa pakai cara hidup kita yang lama kalau kita mau menjadi orang benar di hadapan Tuhan. Berat Bapak Ibu Saudara, jadi representasi kerajaan Allah di bumi. Tapi itulah kebenaran yang
kita nggak bisa pungkiri. Makanya dibilang kalau masih ada nggak enak hati di dalam hati kita seorang terhadap yang lain, firman Tuhan apa bilang? Tinggalkan dulu persembahanmu dan berbaiklah. Catat baik-baik terutama para pelayan Tuhan. Mau yang di mimbar, mau yang di bawah mimbar. Kalau ada nggak enak hati seorang akan yang lain, Tuhan bilang berbaik. Itu rekonsiliasi. Karena apa? Waktu kita datang sama Tuhan, kita ignore yang sesungguhnya kita rasakan dalam hati terhadap saudara kita, sesama kita, keluarga kita dalam Yesus Kristus. Tuhan gak berkenan sama ibadah kita. Dua Korintus 5 ayat 17 tadi berkata seperti ini Bapak Ibu Saudara. Boleh ditayangkan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini konsep yang harus kita tanamkan dalam diri kita, dalam hati dan pikiran kita. Casing kita lama, casing saya Maureen. Tapi saya dikatakan waktu saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya dibaptis di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya adalah ciptaan yang baru di dalam Yesus. Seluruh keserupaan dan kesegambaran dengan Tuhan itu dikembalikan. Makanya Yesus gak biarin kita sendiri. Tuhan gak biarin kita sendiri. Waktu Yesus mau kembali ke surga, tugasnya selesai di bumi. Yesus bilang apa? Aku memberikan kepadamu Roh Kudus. Fungsi Roh Kudus apa? Penolong, penghibur, pengajar. Setiap anak Tuhan yang percaya Yesus itu Tuhan, di dalam dirinya ada Roh Kudus. Amin. Tapi saya gak bahasa roh bugem. Bahasa roh itu tanda Bapak Ibu Saudara. Tapi tanda yang paling jelas yang harus nampak dari kehidupan Bapak Ibu Saudara, bahwa Bapak Ibu Saudara adalah benar-benar anak Tuhan Yesus. Itu adalah karakter Bapak Ibu Saudara. Ada gak orang lihat Bapak Ibu Saudara punya kasih? Ada gak orang lihat Bapak Ibu Saudara penuh dengan sukacita? Ada gak Bapak Ibu Saudara didapati orang yang selalu dicari karena apa? Aduh, kalau deket sama dia tuh aku rasanya tenang, damai. Walaupun aku lagi banyak masalah, kok kayaknya enak deket dia tuh kayak gimana, adem gitu. Dikatakan bahwa kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Ini cara Bapak Ibu Saudara, kunci untuk bagaimana kita bisa berjalan dalam rekonsiliasi, dalam pendamaian. Jadi anak Tuhan gak lagi boleh ngomong kayak gini ya Bapak Ibu Saudara. Ya aku ya begini, inilah aku. Memang Tuhan terima, tapi Tuhan juga gak suka Bapak Ibu Saudara.
Kenapa saya bilang Tuhan gak suka? Tuhan menghendaki setiap kita ini menjadi penyembah-penyembah benar, yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Penyembah bukan hanya mereka yang nyanyi di depan sini, Bapak Ibu Saudara, enggak. Setiap kita anak-anak yang Tuhan kasihi adalah penyembah-penyembah benar. Penyembah yang Tuhan inginkan. Roma 12 ayat 18 berkata seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ingat ya Bapak Ibu Saudara, hidup damai itu bukan menghindari orang yang mungkin kita sudah pernah berkonflik dengan dia. Enggak, itu bukan hidup damai. Karena mengampuni itu menerima kembali. Pemulihan itu hubungan yang rusak dipulihkan. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah berkonflik dengan seseorang lalu gak mau ketemu, itu bukan menjaga hidup damai Bapak Ibu Saudara. Itu Bapak Ibu Saudara sedang menghindar. Firman Tuhan katakan kalau itu tergantung sama diri kita. Kita loh yang harus jadi showcase-nya. Kita yang harus jadi teladannya hidup damai dengan sesama. Jangan nuntut orang lain dulu. Tapi kita. Yesus itu berurusan dengan pribadi lepas pribadi. Mungkin saya berkonflik dengan suami saya, dengan Pak Gem. Tapi urusan saya sama Tuhan itu pribadi. Saya mau gak lepasin pengampunan? Saya mau gak dipulihkan hubungannya dengan Pak Gem setelah konflik? Nangkep ya Bapak Ibu Saudara ya. Urusan di Pak Gem misalnya buat salah terus dia mau berubah atau enggak, bukan urusan saya. Urusan saya adalah apa? Mengampuni. Memberikan kasih. Tetap menjadi penolong yang sepadan buat Pak Gem. Begitu juga dengan Bapak Ibu Saudara. Konflik di dalam keluarga, konflik di dalam lingkungan pendidikan, konflik di dalam lingkungan pekerjaan. Yang Tuhan lihat, yang Tuhan pedulikan, respon dan reaksi Bapak Ibu Saudara pribadi lepas pribadi. Sama Tuhan tuh gak ada kata, tapi kan. Saya suka geli kalau dengar kata tapi kan. Soalnya saya sering setiap hari ada aja dengar kata tapi kan gitu. Itu anak-anak Bapak Ibu Saudara. Kalau orang-orang dewasa, selesai. Harus minta maaf. Mengakui kesalahan, mengakui. Gak ada kata tapi kan, gak ada. Amin. Setiap kita di sini yang duduk di tempat ini nggak mau berhenti jadi anak-anak rohani kan? Apalagi bayi. Enggak kan? Semua mau jadi pribadi-pribadi yang dewasa rohani kan? Kalau mau jadi bertumbuh menjadi orang-orang yang dewasa rohani, makanan rohani itu dimakan Bapak Ibu Saudara. Fungsi makanan rohani dimakan tuh apa sih? Sama kayak tubuh kita, jasmani kita butuh makan untuk apa? Untuk kita bisa melakukan banyak hal. Untuk jadi energi kita melakukan banyak hal. Makanan rohani yang kita makan itu untuk pertumbuhan kerohanian kita Bapak Ibu Saudara. Untuk kita berlatih.
Nggak ada kita makan firman Tuhan, terus udah kita tidur. Nanti makan lagi, tidur lagi. Bertumbuh nggak kalau kayak gitu? Enggak. Makan, lakukan. Makanya di dalam Alkitab ada dikatakan, jangan hanya menjadi pendengar, tapi jadilah pelaku firman. Kenapa? Begitu Anda belajar melakukan, seperti anak kecil belajar jalan Bapak Ibu Saudara. Tertatih-tatih, ada waktunya jatuh. Orang tuanya kalau anak jatuh terus gak mau lagi, kapok. Gak usah jalan deh, digendong aja terus, enggak kan? Tuhan gak kayak gitu juga. Tuhan tuh Bapak. Waktu kita jatuh Tuhan bilang, ayo bangun lagi, jalan lagi. Udah makin gede makin bisa lari. Supporter kita tuh Tuhan Bapak Ibu Saudara untuk jadi representasi kerajaan Allah di bumi. Pendukung kita tuh Tuhan. Lewat apa? Roh Kudus yang berdiam dalam diri Bapak Ibu Saudara dan saya. Ayo. Tapi kadang kita suka ngeyel kayak anak kecil. Kenapa saya bilang kayak anak kecil Bapak Ibu Saudara? Anak saya yang masih 8 tahun, Abigail, kalau berantem sama kakaknya disuruh minta maaf, dia minta maaf. Jesse maaf ya, Abi salah. Tapi kan, nah makanya saya bilang tadi kalau pakai kata tapi kan, itu kayak anak kecil. Halo, masih ada yang suka minta maaf terus pakai kata-kata tapi kan? Belajar ya Bapak Ibu Saudara. Dalam hubungan pasangan. Tapi kan aku begini karena kamu. Kamu yang lebih dulu. No. Dalam Yesus kita diajarin apa? Lemah lembut, rendah hati, sangkal diri, pikul salib. Menyalipkan kedagingan, menyalipkan ego, menyalipkan kadang-kadang harga diri kayak gak punya harga diri. Buat orang dunia itu kebodohan, tapi di mata Tuhan, good job. You do a good job, my son, my daughter. Multimedia tolong bukakan yang Amsal. Amsal 16 ayat 7 berkata seperti ini Bapak Ibu Saudara. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Sekali lagi saya bacakan. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Amin. Ada di sini yang pernah ngalamin dimusuhin, tapi tiba-tiba orang itu berbaik sendiri sama kita. Saya beberapa kali Bapak Ibu Saudara dimusuhin. Tapi ini catat, respon dan reaksi kita waktu sedang dalam konflik menentukan perkenanan Tuhan. Jangan salah berespon dan bereaksi. Kuncinya itu Bapak Ibu Saudara. Saya tutup dengan satu kata, kalimat seperti ini Bapak Ibu Saudara. Sebagai orang yang telah menerima pengampunan dari Tuhan dan diperdamaikan melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, kita harus menjadi orang-orang yang hidupnya berdamai dengan orang lain. Berdamai. Katakan sama saya, berdamai. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara,
Ayo kita tundukkan kepala. Minta Tuhan selidiki hati kita Bapak Ibu Saudara. Minta Tuhan ingatkan, Tuhan aku masih ada enggak ya ganjelan sama orang lain? Masih ada enggak ya yang aku belum berdamai dengan orang lain? Keluar dari tempat ini Bapak Ibu Saudara, WA, telepon, datengin, ajak makan, berdamai dengan orang itu. Amin. Tunjukkan kepala Bapak Ibu Saudara. Hidupku bukan lagi aku yang hidup, tapi Engkau yang hidup dalamku. Baharuiku dengan kuasa-Mu. Ku bawa hati dan seluruh hidupku sebagai persembahan